Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita tentang fikih seputar puasa Ramadan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, kemuliaannya yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah agar masing-masing di antara mereka benar-benar menyadari bahwa detik demi detik, menit demi menit yang ada di bulan Ramadan itu adalah waktu-waktu yang berharga, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakannya tanpa memperoleh kebaikan apapun darinya. Dan ini di antara kelemahan sebahagian di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui qadar zaman di bulan Ramadan, sehingga bagi mereka waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ya sama saja dengan waktu-waktu yang lain. Padahal tidak. Nabi telah mengatakan bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah, banyak kebaikan di situ. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kita temukan Nabi kita, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka mati-matian berjuang bagaimana di bulan tersebut mereka banyak beribadah kepada Allah. Mereka banyak melakukan ketaatan, amal soleh. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah waktunya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kita membahas tentang keutamaan, kemuliaan, keagungan bulan Ramadan. Kita juga telah membahas tentang hikmah disyariatkannya puasa. Allah syariatkan puasa untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah hikmah dan tujuan yang paling utama disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, agar saya, Bapak Ibu sekalian, mencapai kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia, yaitu kedudukan takwa. Takwa adalah kunci surga. Takwa adalah benteng antara kita dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Takwa adalah kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Takwa adalah kunci ilmu. Takwa adalah kebaikan seluruhnya. Ya, untuk itu Allah syariatkan kita berpuasa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan sekolah ketakwaan. Agar kita mendapatkan ketakwaan di bulan tersebut, maka saya dan Bapak Ibu dituntut selama 1 bulan itu untuk tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya,
agar kita memperoleh ketakwaan di bulan tersebut, kita mesti tunduk dan patuh kepada Allah. Kita mesti menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla di bulan tersebut. Setelah Allah Azza wa Jalla memudahkan bagi kita untuk banyak beribadah dan meninggalkan dosa di bulan Ramadan dengan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, diikatnya para setan. Allah ingin kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa, yang tunduk dan patuh kepadanya dengan mengerjakan segala yang Dia perintahkan dan meninggalkan segala yang Dia larang. Itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, masing-masing kita harus mempersiapkan diri. Orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya sebelum Ramadan. Sama seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita ketika akan sekolah, kita mempersiapkan segala-galanya agar kita sukses dan berhasil di sekolah tersebut. Semuanya kita siapkan, peralatan, perlengkapan, bekal kita. Sehingga apa? Sehingga tekad kita, niat kita, sehingga kita betul-betul bisa meraih kesuksesan di sekolah tersebut. Nah, Ramadan adalah sekolah ketakwaan. Ramadan adalah sekolah penempaan diri. Bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Maka siapkan diri. Dan persiapan yang paling agung dan paling besar yang harus kita siapkan Bapak Ibu agar kita bisa bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan adalah taubat dan istighfar. Hendaknya Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan. Sucikan diri kita, bersihkan diri kita dari segala dosa dan maksiat. Kembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepada manusia, kepada orang-orangnya. Kenapa Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mesti bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Agar nanti ketika kita berada di bulan Ramadan, kita mampu untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk meninggalkan segala macam bentuk dosa dan maksiat di bulan Ramadan tersebut. Ya. Karena yang membantu kita untuk bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa yang bersih, hati yang suci, bersih dari dosa, maksiat. Itu yang akan membantu kita untuk apa? Untuk bisa banyak beribadah, banyak melakukan amal soleh, mengerjakan ketaatan di bulan tersebut. Karena kalau seandainya diri ini banyak dosa, banyak maksiat, maka di antara kesialan dosa dan maksiat adalah menghalangi kita dari melakukan ibadah, mengerjakan amal soleh. Tidak ada yang menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh selain daripada dosa dan maksiat yang mengikatnya. Ya, yang mengikatnya. Itulah yang menghalangi, yang menjadi benteng penghalang manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat ini mampu beribadah, mungkin Bapak Ibu lihat, ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia beribadah, iya. Tapi dia terhalang dari merasakan lezatnya, manisnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya kosong, gersang, dia sholat iya, tapi dia tidak khusyuk. Dia tidak menikmati munajatnya kepada Allah di dalam sholat.
Ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Dahulu ada salaf yang mengatakan, "Hurimtu qiyamal laili sanatan bi dzambin 'amiltu." Kata salaf dahulunya, aku terhalang mengerjakan qiyamul lail. Terhalang dari mengerjakan qiyamul lail, salat di malam hari. Tidak bisa mengerjakan qiyamul lail selama 1 tahun karena 1 dosa yang aku kerjakan. Allahu Akbar. Ini perbedaan salaf orang-orang dahulu dengan kita sekarang. Orang-orang dahulu sering mengintrospeksi diri, sering mengevaluasi diri. Kenapa dia tidak mampu qiyamul lail? Maka dia ingat-ingat apa yang telah dia lakukan. Kenapa dia tidak kunjung bangun-bangun? Bahkan dia telah menyiapkan segala perlengkapannya untuk qiyamul lail, tapi dia tidak mampu untuk mengerjakan qiyamul lail. Maka ketika mereka mengkaji, melihat apa yang telah mereka lakukan, teringat oleh mereka dosa-dosa mereka. Mereka pun sadar bahwa ternyata yang menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah apa? Dosa dan maksiat. Pernah dikatakan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, aku telah mempersiapkan air ya di dekat tempat tidurku." Bapak Ibu bayangkan, orang dahulu tidak ada WC, kamar mandi di rumah mereka. Kalau kita di kamar kita ada kamar mandi, ada WC. Orang dahulu tidak. Jadi mereka kalau mau qiyam, mereka akan bawa air dari tempat yang jauh, mereka bawa ke rumah mereka, kemudian mereka letakkan di kamar mereka, di rumah mereka, agar mereka tidak perlu keluar berjalan jauh untuk mencari air. Aku telah siapkan air. Aku telah tidur lebih awal. Aku telah apa? Tidur lebih awal. Tapi kenapa aku tidak bisa apa? Tidak bisa mengerjakan qiyamul lail? Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Tidak ada yang menghalangimu dari mengerjakan qiyamul lail setelah kau mempersiapkan segala-galanya selain daripada dosa-dosa yang kau kerjakan di siang hari. Ya, selain daripada dosa-dosa yang kau kerjakan di siang hari. Maka dosa itulah yang menahan kita, yang mengurung kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ini kita akan menyambut bulan beribadah, musim ketaatan. Maka bersihkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla, mohonlah ampunannya. Dengan meninggalkan segala dosa dan maksiat yang kita kerjakan, tinggalkan. Kemudian sesali semua dosa-dosa tersebut. Lalu bulatkan tekad bahwasanya kita tidak akan kembali kepada dosa itu. Sehingga dengan demikian, bulan Ramadan datang, jiwa kita dalam keadaan apa? Bersih, suci. Maka Bapak Ibu akan merasakan betapa ringannya diri Bapak Ibu ya beribadah di bulan Ramadan. Betapa nikmatnya Bapak Ibu beribadah di bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya tidak Bapak Ibu dapatkan itu, terasa berat, tidak terasa nikmat, maka ketahuilah sesungguhnya yang menghalangi kita dari beribadah, dari kenikmatan beribadah dan lain sebagainya adalah dosa-dosa yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjutkan di antara hal yang harus kita pelajari Bapak Ibu sekalian sebagai persiapan menjelang datangnya bulan Ramadan adalah mempelajari fikih seputar puasa Ramadan. Pada pertemuan yang lalu saya telah menjelaskan tentang makna puasa. Kemudian saya juga telah menjelaskan tentang sejarah puasa. Bahwasanya puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah melewati berapa fase? 3 fase. Ya, pertama ada fase ijabuhu biwasfit takhir. Puasa Ramadan diwajibkan, akan tetapi masih boleh memilih. Yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa dan dia mampu untuk berpuasa tapi dia mau berbuka silahkan, tapi dia membayar fidyah. Ya, tapi dia membayar apa? Fidyah.
dengan memberi makan satu orang miskin. Setiap hari dia berbuka. Ya. Kemudian fase yang kedua, tidak ada lagi pilih-pilih. Semuanya wajib. Cuman kalau seandainya dia tertidur sebelum dia berbuka, maka dia tidak boleh makan dan minum di malam itu. Dia harus melanjutkan puasanya sampai maghrib esok. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, inilah fase kewajiban puasa Ramadan seperti yang kita jalankan, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Bahwasanya kita hanya menahan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kemudian kita juga telah menjelaskan di pertemuan sebelumnya siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah puasa. Yang wajib melaksanakan ibadah puasa adalah orang Islam. Setiap kaum muslimin muslimat wajib berpuasa. Kemudian berakal. Orang gila tidak wajib. Yang Islam tadi, orang kafir tidak wajib. Orang murtad tidak wajib. Orang Islam berakal, balik. Anak kecil tidak wajib. Ya, akan tetapi para orang tua dianjurkan untuk melatih anak-anak mereka berpuasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka mengajarkan, melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Dengan bagaimana? Mereka membuatkan mainan untuk anak-anak mereka dahulunya. Sehingga ketika anak itu merengek, menangis karena kelaparan, mereka berikan mainan. Ya. Sampai anak itu hilang dan lupa dengan rasa laparnya, kemudian diambil lagi. Menangis lagi, dikeluarkan lagi. Sampai waktu berbuka. Ya, jadi anak-anak kita latih mereka untuk berpuasa, didik mereka untuk berpuasa, agar nanti ketika mereka balik, mereka udah biasa dan mampu untuk berpuasa. Kemudian yang wajib berpuasa adalah orang yang sehat, ya, yang tidak sakit. Namun kalau seandainya ada orang yang sakit, maka dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Terutama sakit yang menghalanginya untuk berpuasa. Sakit yang memberatkannya untuk berpuasa, atau sakit yang akan menambah parahnya kalau dia berpuasa, atau membuat kesembuhannya makin lama, maka silakan dia berbuka. Tapi kalau dia sehat walafiat, maka dia wajib berpuasa. Kemudian orang yang mukim, tidak dalam keadaan safar. Orang yang mukim tidak dalam keadaan safar wajib untuk berpuasa. Kemudian wanita yang suci dari haid dan nifas. Nah, ini adalah kriteria-kriteria orang-orang yang wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kapan kita mulai puasa. Maka sudah pasti jawabannya 1 Ramadan. Namun pertanyaannya, bagaimana menetapkan atau bagaimana cara menetapkan 1 Ramadan? Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya cara menetapkan 1 Ramadan sebagai awal dia memulai puasa. Ada 2 cara Bapak Ibu sekalian. Sehingga umat ini ketika mereka mengikuti cara Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW di dalam menetapkan 1 Ramadan, kita tidak akan temukan ada orang yang akan berpuasa 2-3 hari sebelum Ramadan, atau berpuasa 4 hari 3 hari setelah orang-orang memulai puasa Ramadan. Kenapa? Karena mereka berpaling dari metode petunjuk Nabi SAW di dalam menetapkan 1 Ramadan. Andaikan kita semua kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam menetapkan 1 Ramadan, maka kita tidak akan menemukan perselisihan. Ya, kita tidak akan temukan perselisihan Bapak Ibu. Sehingga mesti dari tahun ke tahunnya, setiap tahunnya kita temukan ini orang-orang di daerah ini telah berpuasa pada Ramadan masih 2 atau 3 hari lagi. Atau ditemukan orang-orang di daerah ini ya berpuasa 4 hari atau 3 hari setelah orang-orang berpuasa di bulan Ramadan. Nabi SAW telah menjelaskannya kepada kita Bapak Ibu. Ada 2 cara di dalam menetapkan satu Ramadan. Yang pertama, dan ini yang diakui Bapak Ibu, maksudnya ini yang menjadi tolak ukur yang pertama, yaitu ru'yatul hilal. Melihat apa? Hilal. Hilal artinya apa hilal? Bulan.
bulan sabit. Bulan sabit itu pertanda awal bulan. Pertanda awal bulan. Ru'yah artinya melihat. Dan ini adalah cara yang mu'tabarah, cara yang diakui di dalam melihat hilal, di dalam menetapkan hilal Ramadan, yaitu dengan cara melihat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah kalian juga karena melihat hilal. Hilal bulan Syawal. Disuruh kita berbuka, enggak ada lagi puasa. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman syahida minkumus syahr falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan melihat hilal bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, di dalam menetapkan hilal bulan Ramadan mesti dengan ru'yah, melihat, tidak dengan metode hisab. Tidak dengan metode apa? Hisab. Ru'yah. Ya, ru'yah. Dan metode hisab itu tidak dikenal di masa Nabi SAW, tidak dikenal di masa para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu baru dikenal setelah 3 kurun, 3 masa yang mulia ini berlalu. Dari kalangan ulama-ulama mutaakhirin yang menggunakan metode hisab di dalam menetapkan hilal. Sehingga para ulama mengatakan bahwa tidak sah di dalam menetapkan hilal itu dengan metode apa? Metode hisab. Tapi menetapkan hilal yaitu dengan apa? Dengan ru'yah. Nabi SAW sendiri di dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu dengarkan dari hadisnya Abdullah bin Umar. Kata Nabi, inna ummatun ummiyah. Sesungguhnya kita ini adalah umat yang ummi. La naktub wa la nahsub. Kami tidak bisa menulis dan kami tidak bisa berhitung. Berhitung, ya, kami tidak bisa menghitung bulan. Cuma Nabi SAW mengatakan asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu kalau tidak segini maka dia segitu. Yaitu terkadang bulan itu jumlah harinya ada yang 29, terkadang jumlah harinya berapa? 30. Bulan-bulan Hijriyah, jumlah hari di bulan-bulan Hijriyah itu kalau tidak 29, 30. Di bulan-bulan Masehi ada bulan jumlah harinya 28, ada jumlah harinya 31. Di bulan-bulan Hijriah tidak ada. Nabi mengatakan bulan itu kalau tidak 29, maka dia berapa? 30. Nah, puasa bulan Ramadan berkaitan dengan hilal, dan di dalam menetapkan hilal kita harus melakukan ru'yah, melihat. Dan alhamdulillah di negeri kita, ya, metode ini dilakukan. Pemerintah, ya, menyebarkan orang-orang untuk melihat hilal, bahkan dengan menggunakan apa? Alat-alat melihat bintang, teropong, ya, dan lain sebagainya. Itu boleh. Maka apabila hilal telah terlihat Bapak Ibu sekalian, maka wajiblah kita apa? Berpuasa. Nah, bagaimana kalau seandainya hilal tidak terlihat? Entah karena mendung atau memang hilal memang belum terlihat, atau karena kabut asap dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu kita pindah kepada cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan apa? Menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi berapa? 30. Menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Genapkan bilangan Sya'ban. Berarti kita melihat hilal ini di petang hari tanggal 29 di malam 30. Kalau tidak terlihat hilal, maka khalas, jumlah hari di bulan Sya'ban harus digenapkan menjadi berapa? 30. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam menetapkan hilal harus dengan apa? Ru'yah. Bukan dengan metode hisab. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Berapa minimal orang yang melihat hilal itu sehingga kaum muslimin wajib untuk berpuasa? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Cuman pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan minimal yang melihat hilal itu 2 orang muslim yang adil, yang baik agamanya. Apabila ada 2 orang muslim yang adil, yang baik agamanya, elok agamanya, mengatakan demi Allah kami telah melihat hilal, maka ketika itu seluruh kaum muslimin yang ada di negeri itu wajib untuk apa? Berpuasa. Wajib untuk berpuasa. Nah kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, apabila hilal terlihat di suatu negeri, tapi belum terlihat di negeri yang lain, apakah hilal yang terlihat di suatu negeri itu mengharuskan umat Islam yang ada di negeri-negeri yang lain untuk berpuasa? Misal Saudi telah melihat hilal, Indonesia belum melihat. Baik, hilal yang terlihat di Saudi, apakah mengharuskan kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk berpuasa? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Cuman pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa masing-masing negeri, terutama negeri yang berjauh-jauhan antara timur dan barat, itu memiliki tempat terbit hilal tersendiri. Memiliki apa? Ru'yatul hilal tersendiri. Jadi tidak sama hilal yang terlihat di sana ya dengan hilal yang belum terlihat di mana? Di negeri yang lain. Jadi masing-masing negeri memiliki ru'yatul hilal tersendiri. Kenapa? Karena kata para ulama, dari sisi waktu saja antara negeri yang berada di barat dengan negeri yang berada di timur, waktunya saja apa? Berbeda. Sekarang kita nih misalkan, kita jam berapa sekarang? Jam 6 pagi. Di Amerika sekarang jam berapa? 6 sore. Waktunya saja berbeda. Sekarang kita di jam 6 pagi. Di Saudi sekarang jam berapa? Jam 2. Kalau dari sisi waktu saja ada perbedaan, begitu juga dari sisi apa? Ru'yatul hilal juga pasti ada apa? Perbedaan. Maka masing-masing negeri hendaknya berpuasa berdasarkan hilal yang terlihat di negerinya. Dan ini pernah terjadi Bapak Ibu di zaman para sahabat Nabi SAW. Dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadisnya Quraib Maula Abdullah bin Abbas, pembantunya Abdullah bin Abbas. Quraib ini melakukan safar dari Madinah ke Syam. Syam itu yang mana sekarang? Suriah, Lebanon, Palestina. Itu Syam. Dia melakukan safar dari Madinah ke Syam. Bertemulah dia ketika dia di Syam awal Ramadan, di mana orang-orang di Syam melihat hilal di malam Jumat. Berarti Jumatnya mereka apa? Puasa. Lalu di bulan Ramadan itu dia kembali ke Madinah. Di pertengahan Ramadan dia kembali ke Madinah, dari Syam ke Madinah, bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Maka ditanya sama Abdullah bin Abbas, "Ya Quraib, kapan kalian melihat hilal di Syam?" Kata Quraib, "Kami melihat hilal di Syam di malam Jumat." Kami melihat hilal di Syam di malam Jumat. Lalu dijawab sama Abdullah bin Abbas, "Adapun kami di Madinah melihat hilal di malam Sabtu." Berarti mereka puasa di hari apa? Sabtu. Lalu kata Quraib, "Ya Ibn Abbas, berarti kau tidak memulai puasa Ramadanmu bersama dengan Muawiyah." Muawiyah waktu itu menjadi apa? Gubernur di Syam. Berarti kau tidak berpuasa dengan puasanya Muawiyah dan orang-orang yang ada di Syam? Maka Ibn Abbas mengatakan tidak. Karena kami melihat hilal di Madinah ini di malam Sabtu. Jadi di zaman para sahabat saja sudah apa? Sudah berbeda. Orang-orang Syam berpuasa di hari Jumat, orang-orang Madinah puasa di hari Sabtu. Nah, ini kalau seandainya apa? Terjadi
terjadi perbedaan ru'yatul hilal dari satu negeri ke negeri yang lain, maka masing-masing negeri berpuasa atau memulai puasanya berdasarkan ru'yatul hilal di negerinya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dua metode atau cara di dalam menetapkan satu Ramadan. Yang pertama tadi apa? Ru'yatul hilal. Yang kedua, kalau ru'yah tidak bisa, maka yang kedua apa? Menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Tapi Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas tentang rukun puasa. Rukun puasa. Rukun artinya apa? Sesuatu yang harus ada di dalam suatu ibadah. Ingat, rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah. Apabila tidak ada, maka ibadah itu pun dianggap tidak ada. Itu rukun, harus dipenuhi di dalam suatu ibadah. Kalau ini tidak terpenuhi, ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, ibadahnya batal, tidak dianggap. Nah, untuk puasa Bapak Ibu ada dua rukun. Pertama niat, kemudian yang kedua menahan. Pertama apa? Niat, kemudian yang kedua menahan. Nah, berkaitan dengan niat Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Berkaitan dengan niat. Pertama, niat itu amalan hati. Tempatnya di mana? Di hati. Bukan di lisan. Bukan di lisan. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu, kita tidak temukan Nabi SAW melafalkan niatnya ketika beribadah. Karena dia adalah amalan hati. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan seseorang berniat? Untuk puasa Ramadan, Bapak Ibu wajib berniat di malam hari. Dan malam hari itu dimulai dari mana? Mulai dari terbenamnya matahari sampai menjelang apa? Subuh. Terserah Bapak Ibu kapan mau niat. Cuman di antara faedah yang penting, kata para ulama, apabila Bapak Ibu bangun untuk sahur, maka Bapak Ibu sudah dianggap apa? Berniat. Ya. Bapak Ibu bangun dari tempat tidur, kemudian sahur, walaupun hanya dengan meminum 1 gelas air, Bapak Ibu sudah dikatakan apa? Berniat. Ya, Bapak Ibu sudah dikatakan berniat. Kemudian Bapak Ibu, apakah seseorang ketika niat puasa Ramadan cukup berniat 1 kali saja di awal malam Ramadan untuk 1 bulan, atau dia harus berniat tiap malam? Yang wajib dan ini yang paling kuat adalah berniat di setiap malam. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh berniat di malam pertama untuk 1 bulan. Cuman yang paling kuat pendapat yang mengatakan kita berniat Bapak Ibu di setiap malam. Kenapa? Karena hari-hari di bulan Ramadan itu adalah ibadah yang tersendiri. Sehingga seandainya sebagian hari di bulan Ramadan rusak puasanya, tidak menjadikan hari-hari yang lain juga ikut apa? Rusak. Ya. Kalau misalkan rusak sebagian hari-hari di bulan Ramadan karena kita sakit, karena kita mungkin safar, atau karena ibu-ibu haid, ya, maka tidak menjadikan hari-hari yang lain itu, yang Bapak Ibu berpuasa, menjadi rusak. Maka hari per harinya itu adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Maka setiap malam Bapak Ibu harus apa? Berniat. Kemudian berkaitan juga dengan niat. Niat puasa tidak boleh ditiadakan sampai Bapak Ibu berbuka. Jadi niat puasa itu harus terus bersama Bapak Ibu sampai waktu berbuka. Kalau seandainya ada orang yang membatalkan niat puasa, contohnya ini misalkan jam 1 dia batalkan niatnya, aden babuku selalai, atau saya berbuka aja lagi gitu, dia batalkan niatnya, maka ketika itu batallah puasanya meskipun dia belum makan dan minum. Meskipun dia belum makan dan minum, ketika dia membatalkan niatnya, maka batal puasanya. Jadi niat puasa ini harus bersama kita Bapak Ibu sampai waktu apa? Berbuka. Tidak boleh Bapak Ibu batalkan niat. Sampaikan ini kepada anak-anak kita.
Bagaimana kalau niat membatalkan puasa ini separuh-separuh, Ustaz? Separuh masih ingin puasa, separuh lagi ingin batal. Batal enggak gitu. Mungkin dia bingung gitu. Kalau masih 50-50, belum batal puasanya. Tapi kalau sekiranya niat membatalkan puasa sudah lebih besar daripada niat untuk tidak membatalkannya, maka puasa apa? Batal. Jadi Bapak Ibu tidak boleh berniat untuk membatalkan apa? Puasa. Kemudian rukun yang kedua. Rukun yang kedua tadi apa? Menahan. Rukun yang kedua menahan. Menahan di sini Bapak Ibu menahan diri dari makan, minum, berhubungan mulai dari kapan? Terbit fajar yang ditandai dengan azan subuh sampai terbenamnya matahari ditandai dengan azan maghrib. Kita wajib untuk menahan Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh makan dan minum. Nah, menahan ini Bapak Ibu itu berdasarkan azan subuh. Tidak berdasarkan bunyi sirene. Bunyi sirene itu sebagai pertanda waktu subuh sudah apa? Dekat. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau makan, mau minum masih boleh atau enggak? Masih boleh atau enggak? Masih boleh. Sirene lah bunyi. Ya. Bapak Ibu masih mau makan, masih mau minum, tafadhal. Tapi kalau sudah mendengar azan, maka Bapak Ibu tidak boleh lagi makan dan minum. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, makan dan minumlah kalian ketika mendengar Bilal mengumandangkan azan. Bilal itu mengumandangkan azan yang pertama. Dia kira-kira 30 menit ya, sebelum subuh. Azan yang pertama salat subuh. Tapi berhentilah kalian makan dan minum ketika Ibn Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ibn Ummi Maktum ini dia tidak mengumandangkan azan kecuali waktu subuh telah masuk. Kenapa? Karena dia buta. Dia tidak bisa melihat. Dia hanya akan mengumandangkan azan ketika orang telah memberitahukan kepadanya, ya Ibn Ummi Maktum, al-fajr, fajar. Ini fajar udah masuk, fajar udah masuk. Maka dia langsung mengumandangkan apa? Azan. Jadi kalau Bapak Ibu lah tarang azan, lah terdengar azan, tinggalkan makan dan minum. Ustaz, kok aku ada ayah digalih di tangan awak gitu. Letakkan Bapak Ibu, jangan diminum pula lagi. Ya, ada hadis yang mengatakan, siapa yang telah mendengar kumandang azan sementara di tangannya masih ada apa? Gelas berisi air, maka dia boleh apa? Makan dan minum. Bahkan ada pula yang mengatakan selama azan itu masih boleh apa? Makan dan minum. Maka hadisnya hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Maka kalau Bapak Ibu dengar azan udah berhenti. Kalau ada yang di mulut bagaimana Ustaz? Buang. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibn Ummi Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan, maka berhenti dari makan dan minum. Jadi Bapak Ibu mulai menahan itu bukan berdasarkan waktu imsakiyah. Bapak Ibu mungkin udah ada yang dapat waktu imsakiyah, ya. Maka bukan dari waktu itu kita mulai menahan, tapi kita mulai menahan dari waktu azan subuh. Taib itu mengenai rukun puasa. Rukun puasa. Taib Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita akan membahas pembatal puasa. Pembatal puasa Bapak Ibu secara umum ya dibagi dua oleh para ulama. Pertama, pembatal puasa yang mewajibkan qadha dan kafarat. Kafarat itu denda. Batal puasa wajib qadha dan kafarat. Yang kedua, ada pembatal puasa yang mewajibkan qadha saja, tidak wajib kafarat. Yang mewajibkan qadha dan kafarat itu pembatal puasa yang paling besar, yaitu berhubungan badan di siang Ramadan. Yang berhubungan badan di siang Ramadan, puasanya rusak, batal, dia berdosa besar, dan dia wajib mengqadha dan membayar kafarat ya atas perbuatannya. Kafaratnya apa? Satu, ini dia lakukan salah satu dari yang tiga. Cuman
dilihat dari yang pertama. Yang pertama itu memerdekakan budak. Kalau seandainya memerdekakan budak tidak bisa, tidak ada budak, tidak ada biaya juga untuk memerdekakan budak misalkan. Pindah yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut ya, nggak boleh terputus itu, 2 bulan lamanya. Nggak mampu, pindah yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Ya. Ini yang ketiga. Kafarat dari berhubungan badan di siang Ramadan. Nah, sedangkan pembatal puasa lainnya yang membatalkan puasa namun hanya wajib qada saja, tidak wajib kafarat, wajib mengganti saja. Itu makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian haid dan nifas bagi kaum wanita. Ini pembatal puasa yang wajib qada saja, tidak wajib apa? Kafarat. Ya, tidak wajib kafarat. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang makan, mengkonsumsi selain daripada makanan? Dia makan sesuatu yang bukan makanan. Batal enggak puasanya? Seperti misalkan kalau ada orang yang makan tanah. Makan tanah. Dia makan, batal enggak puasanya? Batal. Ya, batal. Apapun yang dimakan oleh seseorang, sekalipun itu bukan makanan, tapi dia masuk melewati apa? Mulut, maka puasanya apa? Batal. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Bagaimana seorang suami yang mencium istrinya misalkan di siang Ramadan? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Asalkan, ada asalkannya, aman dari keluarnya mani. Ya, aman dari keluarnya mani, maka silahkan. Ya, tafadhal. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah menciumku kata Aisyah sementara ketika itu beliau tengah apa? Berpuasa. Bahkan Nabi pernah bercumbu denganku di siang Ramadan, akan tetap, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Lalu Aisyah mengatakan wa kana amlakakum li irbi. Akan tetapi Nabi berbuat demikian, dia adalah orang yang paling kuat terhadap hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Kalau kita misalkan adalah orang yang tidak kuat ya dengan hawa nafsu kita, maka jangan kita coba-coba mencium atau bercumbu dengan siapa? Dengan istri kita. Tapi kalau seandainya kuat, aman dari akan melakukan perbuatan yang akan membatalkan puasa, maka tafadhal. Tapi kalau tidak, maka jauhi itu. Kemudian, bolehkah seseorang ketika puasa berkumur-kumur istinsyak? Maka jawabannya apa? Boleh. Bapak Ibu, nanti kalau puasa mau wudu berkumur-kumur, boleh. Masukkan air ke hidung juga boleh. Cuman jangan berkumur-kumur sambil diminum. Itu ya batal puasa Bapak Ibu. Tapi kalau kumur-kumur saja, kemudian habis itu dibuang, maka ini tidak membatalkan puasa. Istinsyak juga demikian, masukkan air ke hidung, boleh. Nabi SAW mengatakan, ya, kata Nabi SAW, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam istinsyak. Artinya, kalau biasanya di luar Ramadan ketika tidak berpuasa kita betul-betul dalam menghirup air, tapi ketika kita lagi puasa maka sedikit saja, agar air itu tidak masuk ke dalam perut kita. Kemudian bagaimana dengan orang yang afwan ya, melakukan onani di siang Ramadan? Orang yang melakukan onani di siang Ramadan puasanya rusak, puasanya batal, dan dia wajib mengqadha. Kemudian kalau seandainya seseorang mimpi basah di siang Ramadan, apakah puasanya batal? Tidak. Ya, orang yang mimpi basah di siang Ramadan puasanya tidak batal. Ya, dia cukup apa? Cukup mandi, bersihkan diri, dan dia lanjutkan puasanya. Atau begitu juga seseorang yang menemui waktu subuh dalam keadaan junub. Contoh, afwan, dia berhubungan di malam Ramadan. Ya, dia berhubungan di malam Ramadan. Azan berkumandang azan subuh. Dia dalam keadaan apa? Junub. Taib, apakah puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Ya, puasanya sah. Dia cukup apa? Cukup mandi kemudian berpuasa, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh menggunakan apa namanya ini untuk mata itu?
obat tetes mata di siang Ramadan. Itu boleh dia gunakan. Atau seseorang boleh menggunakan alat celak, menggunakan celak mata, masukkan bubuk celak itu ke dalam mata di siang Ramadan. Itu pun juga hukumnya apa? Boleh. Kemudian mandi berendam di siang Ramadan juga hukumnya apa? Boleh. Kalau seandainya ketika kita puasa hari sangat terik sekali, Bapak Ibu boleh mandi, Bapak Ibu boleh berendam. Cuman mandi jangan sambil minum. Bahkan ada sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia memiliki sebuah bak terbuat dari batu yang ketika dia puasa hari terik, dia masuk ke dalam bak itu, dia berendam di situ. Dan ini apa? Boleh. Atau seorang membasahkan kepalanya. Mungkin dia lagi lemas, mandi mungkin apa? Dia basahkan kepalanya. Itu pun juga apa? Boleh. Tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu berbekam dan mendonorkan darah di siang Ramadan itu juga boleh selama tidak menyebabkan lemah. Kalau berbekam dan mendonorkan darah menyebabkan lemah, maka ini tidak boleh dan menjadi sebab batalnya puasa seseorang. Kemudian memakai suntik selain daripada suntik pengganti makanan, suntik murni obat, maka itu boleh di siang Ramadan. Ya, tapi kalau sekiranya yang disuntikkan itu adalah pengganti zat makanan, maka kata para ulama puasanya apa? Batal. Kemudian gosok gigi, bersiwak di siang Ramadan juga hukumnya apa? Boleh. Mencium wewangian termasuk asap makanan. Bapak Ibu lewat depan orang yang tengah mengipas ikan bakar, tercium hawa asap apa? Ikan bakar atau sate. Boleh enggak? Boleh. Bapak Ibu tercium itu boleh, enggak ada masalah. Wewangian juga boleh. Ya. Kemudian menelan air liur banyak-banyak atau termasuk dahak, itu pun juga apa? Boleh. Ya, itu pun juga boleh. Kemudian tidak membatalkan puasa kita Bapak Ibu sesuatu yang kita tidak bisa menjaga diri darinya. Seperti apa? Debu. Bapak Ibu naik motor, jalanan berdebu masuk ke mulut. Ya. Atau Bapak Ibu yang bekerja sebagai apa? Sebagai pembuat roti, tepung berterbangan masuk ke mana? Ke mulut. Atau sisa-sisa makanan yang lengket di gigi, yang itu kecil sekali, lalu dia masuk ke dalam rongga kerongkongan kita, masuk ke perut. Tapi kalau sekadang ibu jari nanti sisa daging rendang tuh itu batal nggak puasa itu? Yang tersisa sebesar ibu jari itu batal Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau yang kecil-kecil yang kita memang tidak bisa, kalau itu kan bisa kita keluarkan. Ya, bisa kita keluarkan. Kemudian dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk khususnya ibu-ibu mencicipi garam makanan. Kok garamnya lapas atau halus di ujung lidah, sakete. Kalau 1 sendok itu makan. Kalau sedikit aja ibu cip di ujung lidah, nih garamnya sudah atau belum, tidak ada masalah. Itu tidak membatalkan apa? Puasa. Nah ini juga penting Bapak Ibu hadirin hadirat, orang-orang yang bekerja di lapangan di siang Ramadan, bekerja di lapangan, pekerja kuli, pekerja kasar, itu bolehkah dia berbuka di siang Ramadan? Ya, kalau boleh berbuka dia boleh, cuman dia tidak boleh berniat berbuka dari sebelum subuh. Ndak sahur, ndak. Aden kan kerja kuli, ndak puasa deh. Ini yang tidak boleh. Dia wajib memasang niat untuk apa? Puasa. Lalu dia bekerja. Kalau seandainya di tengah pekerjaan dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, kalau dia lanjutkan mungkin dia akan pingsan, maka ketika itu baru boleh dia apa? Berbuka. Jadi dia harus tetap memasang apa? Niat puasa. Enggak boleh dia sudah berniat untuk apa? Untuk berbuka. Kemudian di antara hal yang dibolehkan juga Bapak Ibu, ada obat yang ditaruh di bawah lidah sebagai obat. Ya, mungkin ada penyakit yang obatnya itu mesti ditaruh di bawah lidah, kemudian obat itu mencair. Ini kata para ulama tidak membatalkan apa? Puasa. Tidak membatalkan apa? Puasa. Wallahu taala alam bisawab, kalau itu memang
obat. Wallahu a'lam. Baik, kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, ini bahasan berikutnya ini adalah bahasan tentang keadaan-keadaan khusus orang-orang yang berpuasa dan hukum-hukumnya, seperti safar, kemudian seperti hamil dan menyusui, kemudian seperti sakit, ya, kemudian haid dan nifas. Ini mungkin akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Saya akan membahas tentang masalah ini, ya, keadaan-keadaan khusus ini, mulai dari safar, kemudian wanita hamil dan menyusui, kemudian sakit, kemudian haid dan nifas. Lalu kita juga akan membahas tentang masalah qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah, dan berikutnya adalah adab-adab ketika berpuasa. Adab-adab ketika berpuasa ini simpel saja saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena boleh jadi kita nanti ketemunya kita sudah berpuasa. Ada beberapa adab yang harus Bapak Ibu lakukan ketika berpuasa. Pertama, sahur. Jangan sampai nggak sahur. Cuman sahur tuh nggak jam 2 malam ya Bapak Ibu ya. Awak sahur wak kini salah. Artinya lalu lah itu. Lah, sahur itu waktu sebelum subuh. Kira-kira 4:30. Itu yang dikatakan sahur. Jadi kalau Bapak Ibu sahur jam 12 malam tuh nggak sahur, itu namanya makan tengah malam. Itu makan tengah malam namanya. Ya, sahur itu jam 4:30. Kemudian untuk sahur ini afdolnya diakhirkan. Semakin dekat ke waktu subuh itu semakin baik. Makanya ada di antara para ulama, dia sahur kalau misalkan subuh jam 5, dia sahurnya 5:50. Tapi kalau Bapak Ibu takut kalau sahur jam segitu itu tak kaja-kaja Pak Ustaz. Silahkan sahur mungkin 4:30. 4:30 apa? Sahur. Dan kemudian Bapak Ibu jangan sampai tinggalkan sahur, walaupun hanya dengan meminum segelas air. Kadang-kadang bang sahur bang, ada enggak sahur aja? Lah, minum segelas air, minta dek ambilkan aku segelas air. Minum segelas air. Kenapa? Karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan kemudian dengan sahur itu yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak mengenal apa? Sahur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adab yang harus Bapak Ibu perhatikan, segerakan berbuka. Segerakan apa? Berbuka. Jangan tunda-tunda berbuka. Walaupun Bapak Ibu masih kuat, ndak buko, ndak dan masih kue mungkin isya sedeko buko. Ndak boleh Bapak Ibu. Ya, tidak boleh. Segerakan berbuka. Terdengar azan maghrib, segera berbuka. Ya, jangan tunda-tunda berbuka. Yang menunda-nunda berbuka orang-orang Syiah. Orang Syiah mereka menunda berbuka itu sampai lewat maghrib, jauh sampai isya. Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Kata Nabi, orang-orang akan tetap dalam keadaan baik selama dia menyegerakan berbuka. Jadi kita ini akan sehat-sehat saja, baik-baik saja selama kita menyegerakan apa? Berbuka. Cuman segera berbuka ini bukan berarti Bapak Ibu ketika berbuka nak baca bismillah langsung seba nono hayi ya, langsung saja makan salalawa. Berbukalah Bapak Ibu baca bismillah, dan mulailah berbuka itu dengan kurma rutop, kurma basah. Bapak Ibu silakan cari stok di kulkas. Karena Nabi SAW berbuka dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, kurma biasa. Kalau tidak ada kurma dosat air putih, ya, air putih. Gabungkan dua-duanya, kurma dengan air putih. Setelah itu Bapak Ibu mau minum es teh, cincau, es teler, cindu, tafadhol, silahkan. Tapi usahakan air putih dulu. Kalau enggak, kurma dulu, kemudian air putih, kemudian baru yang itu. Kemudian mengenai doa ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala, ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya. Kemudian ada hadis zahabadh dhama wa talatil urub, ini pun juga diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang mau baca silahkan. Ya, silahkan. Kemudian di antara adab berikutnya yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika puasa adalah senantiasa bertakwa. Bertakwa di sini jauhi dosa dan maksiat. Terutama lisan Bapak Ibu sekalian. Jangan biarkan lisan ini ketika berpuasa menggibah orang, mencela orang, mencaci maki orang. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syahwatahu." Kata Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, beramal dusta, Allah tidak butuh dengan puasanya.
Allah tidak butuh dengan puasa orang-orang yang lisannya tidak terjaga. Bahkan kita kalau dihina orang, perhatikan Bapak Ibu, dihina orang lagi puasa, dicaci maki orang lagi puasa, Nabi melarang kita membalas. Walaupun sebenarnya kalau di luar puasa orang menghina orang menghina kita boleh balas dengan hinaan yang sama. Contoh misalkan dia katakan dasar monyet, kita juga boleh bilang apa? Kau monyet. Ini boleh dalam agama, membalas dengan balasan yang setimpal, kisos. Tapi kalau lagi puasa dikatain, monyet, kita nggak boleh balas, rusak kesempurnaan puasa. Nabi mengatakan apa? Kata Nabi SAW, fa in syatamahu ahad aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada orang mencaci kita lagi puasa nih, kata Nabi, katakan sama dia, Aden sedang puasa, saya lagi puasa, udah jauh-jauh. Kalau nggak kita pergi, saya lagi puasa. Jangan pancing-pancing marah saya gitu. Nggak boleh kita balas. Jadi bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ada puasa Bapak Ibu, banyak bersedekah selama puasa. Banyakkan sedekah Bapak Ibu. Kemudian banyakkan membaca dan mempelajari Al-Quran. Banyakkan membaca dan mempelajari apa? Al-Quran selama puasa. Kemudian adab berikutnya Bapak Ibu, banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama puasa. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sholat ke masjid, Bapak Ibu baca Al-Quran, Bapak Ibu banyakkan zikir, Bapak Ibu banyak berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kurangi mendengar, melihat hal-hal yang berdosa. Ada orang puasa kerjanya nonton aja. Ya, ini nggak boleh Bapak Ibu. Ini akan merusak puasa kita. Tidak membatalkan tapi merusak kesempurnaan ibadah puasa kita. Taib. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum orang-orang yang memiliki keadaan khusus seperti yang tadi kita sebutkan insyaallah. Taib, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ada? Taib, mungkin di pertemuan berikutnya lah. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.